Oke, apa kabar semua? Selamat datang. Oke, hari ini saya ada mau kongsi sesuatu. Oke, misi ini sebelum ini tali dia ini dia punya tali 50 pound. 50 pound. Oke. Tapi saya punya joran, saya pakai line weight dia 1540. Oke. Oke, maksud 1540 nih maksud dia recommendation tali recommendation untuk tali. Oke. 15 tuh minimum tali yang kita kena pakai, dan 40 lb itu maksimum tali yang kita pakai untuk joran ini. Oke. Jangan kurang dari 15 pound, jangan lebih dari 40 pound. Oke. Tapi sebelum ini saya pakai 50 pound. Oke. Saya pakai 50 lb. So, sekarang saya mau tukar kepada 40 lb. Nih. Saya mau tukar kepada 40 lb. 40 lb, 40 pound. Sebab joran yang saya pakai adalah 40 pound maksimum. Oke. Ini kita punya guide lah, ini kita punya rujukan lah. Tali apa yang kita mau pakai. Oke, sudah tertulis di joran. Biasa joran bottom dia tulis line weight saja. Kadang-kadang dia ada tulis lah lower weight macam tuh. Tapi lower weight tuh kebanyakan dipakai di joran casting dan joran jigging. Oke, tapi ini bottom punya dia ada line weight saja. Oke. Oke, pasal tali pula. Oke. Ini tali biasa saja. Ini tali murah saja. Ini tali murah, ini pun tali murah. Oke. Ini 9 sulam. Yang ini 4 sulam. Oke. Kenapa saya bertukar kepada 4 sulam? Sebab biasa permainan bottom nih kita main dasar lah. Jadi untuk permainan dasar nih kita perlukan diameter dan ketahanan geseran yang lebih tinggi. Oke. Ada orang cakap semakin banyak sulam tali ini, semakin banyak sulam semakin kuat. Tapi sebenarnya itu tidak berapa tepat lah. Oke. Tali yang bagus sebenarnya adalah tali yang putus pada rating dia. Nampak sini, dia tulis 50 lb. Jadi dia akan putus pada 50 lb juga. Oke. Tengok 50 lb. 50 lb bersamaan dengan 22.8 kilo. Oke. Bila kita kunci drag kuat-kuat. Oke, kita kunci drag kuat-kuat, lepas tu kita paksa tali ini sampai saja 22 kilo, dia lebih saja daripada 22 kilo, tali akan putus. Oke. Dan itu adalah tali yang bagus sebab dia putus pada rating dia. Oke. Kalau dia sudah tulis 50 lb, 50 lb lah dia akan putus. Tidak kira lah 4 sulam kah, 9 sulam kah, 12 sulam kah, 24 sulam kah, bersulam-sulam kah. Kalau dia sudah tulis 50 lb ataupun dia sudah tulis 40 lb, bermakna dia akan putus pada rating dia. Oke. Sebab tali ini sudah diuji breaking point dia. Dia sudah dia punya manufacturer, dia sudah tes berapa dia punya breaking point. Jadi biasa permainan bottom ini kita menggunakan 4 sulam lah. Tapi saya biasa kebanyakan juga pakai 8 sulam. Maksimum 8 sulam lah saya pakai untuk main bottom. Sebenarnya untuk permainan bottom ini kita perlukan tali yang tahan geseran macam tuh. Tahan geseran. Oke, sebab
kita tidak tahu apa yang ada di dalam air tuh, di bawah air tuh, di dasar air tuh, kita tidak tahu ada batu kah, ada kayu kah. Kalau kita pakai diameter yang kecil, yang 8 sulam ke atas punya, sebab semakin banyak sulam, semakin halus dia punya tali. Oke, jadi semakin halus dia punya tali, semakin kurang lah ketahanan dia kepada geseran. Oke, kalau yang tali halus tuh, dia tergeser sedikit saja dekat batu, putus. Jadi 4 sulam nih adalah lebih baik untuk main bottom. Oke, kecuali main casting. Main casting pun kalau heavy cover, kalau main casting heavy cover, dekat tempat heavy cover, dia orang pun pakai 4 sulam. Tapi dia orang pakai 8 sulam yang diameter besar sedikit. Oke. Dan bila mereka casting di tempat yang lapang, open punya tempat lah, baru dia orang pakai yang halus. Oke. Dan dalam permainan jigging juga, dia orang untuk permainan jigging sana barulah dihaskan untuk memakai tali yang lebih halus. Direkomend memakai tali yang halus, yang lebih halus, sehalus yang mungkin. Itu untuk jigging. Tapi untuk bottom kita pakai yang tahan geseran. Oke, tahan geseran. Kalau boleh pakai tali tangsi lagi bagus. Tangsi lagi bagus kalau untuk main bottom. Oke. Tengoklah di tempat-tempat lain, orang-orang yang selalu main bottom dapat ikan besar tuh semua. Dia orang selalu pakai tali tangsi, tali mono ataupun tali fluorokarbon. Tapi tali fluorokarbon nih mahal dia punya harga. So, pakai tali mono. Oke. Kelebihan tali mono nih, dia tahan geseran lah. Dia tergeser di batu pun dia masih lagi tidak putus. Oke. Dia tidak mudah putus lah. Tapi kelemahan tali tangsi, diameter dia besar. Kalau kita pakai tali tangsi dekat mesin ini, kalau tali braided kita boleh masukkan 400 hingga 500 meter. Tapi kalau kita pakai tali tangsi, mungkin dia dapat 300 meter saja, itu macam bab diameter dia besar. Itulah kelemahan tali tangsi. So, apa kita mau buat? Kita pakai braided yang lebih kasar, 4 sulam lah, 4 sulam. Kita pakai 4 sulam punya, ya diameter dia besar sedikit. Lepas tuh baru kita pakai perambut. Yalah, tapi memang lah kita pakai perambut punya untuk mancing batin. Oke. Perambut tuh fungsi dia untuk absorber. Oke, untuk absorber. Untuk absorber dan juga untuk meletakkan mata kail yang lebih banyak. Oke. Perambut boleh meletakkan mata kail yang lebih banyak berdasarkan cara kita mengikat dia. Oke. Boleh pakai 8 sulam, boleh pakai 12 sulam, boleh pakai 24 sulam, berapa sulam pun boleh pakai. Tapi kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Pastikan tempat tuh tidak banyak structure di bawah, tidak heavy cover sangat, boleh pakai. Tidak masalah, boleh pakai juga. Oke. Hari ini kita mau masuk ini tali 40 pound 400 meter ke dalam ini. Oke, let's go.
sudah pun melepasi 100 meter. Oke, sekarang kita sudah melepasi 200 meter. Oke, sekarang kita sudah melepasi 300 meter. Oke, sekarang kita sudah melepasi 400 meter. Oke, camilah keadaan dia. Ya ngam-ngam. Oke, sahabat-sahabat semua, ingat kalau mau pakai tali untuk joran kita, tengoklah dia punya recommendation dekat joran. Semua joran dia mesti tulis punya line weight. Oke. 15 pound adalah minimum tali yang kita pakai. 40 pound maksimum dia. Jadi kita boleh pakai tali dari 15 pound hingga 40 pound. Oke. 15 pound, 20 pound, 25 pound, 35 pound, 30 pound, 40 pound itu macam. Jangan lebih dari 40 pound. Jangan kurang dari 15 pound, oke? Sebab kalau kita pakai kurang dari 15 pound, kita pakai 14 pound, kita hook up saja, kita sentap saja, tali sudah putus. Then kita pakai lebih dari 40 pound, contoh kita pakai 50 pound yang saya pakai sebelum ini. Oke, 50 pound. Kalau saya pakai ini, apa akan jadi? Kalau saya ketatkan drag kuat-kuat, kalau saya lock drag kuat-kuat untuk fight ikan yang lebih kuat, apa akan jadi? Joran saya akan patah sebelum tali saya putus. Oke? Itu adalah peralatan seimbang. Oke? Kalau kita pakai 40 pound dan rod ini, joran ini maksimum dia 40 pound. Kita pakai drag ketat-ketat pun, kita pakai drag kuat pun, tali akan putus dulu sebelum joran patah. Oke? Jadi kalau tali yang putus dulu, maka joran kita selamatlah. Nah, untuk menyelamatkan joran kita, tidak kisah joran apa yang kamu mau pakai. Oke? Tidak kisah joran apa yang mau pakai. Oke, semua joran ini dia ada tali rating tali di joran. Oke, dia ada tulis recommendation punya. Oke, sahabat semua. Kalau kita main bottom untuk main ikan gelamak kah, ikan yang kecil-kecil, dan kita mau pakai joran casting nih, ini joran casting. Oke, ini joran casting. Kalau kita mau pakai joran casting, ingat apa yang saya cakap tadi, ikut dia punya tali recommendation dia. Oke, nampak kah? Oke, sini dia cakap line 8 lb hingga 20 lb. Lure, oke, biasa ini casting punya joran dia akan tulis lure weight. Lure 10 hingga 35 gram. Oke.
So joran nih kalau mau pakai untuk main bottom, jangan pakai batu ladung besar-besar. Oke, batu ladung size 35 gram pun sudah cukup. Nih, dia sudah tulis 35 gram. Sebab kalau kita pakai lebih dari 35 gram, bila kita mau baling, kalau batu itu besar sangat, risiko dia joran akan patah, sebab dia akan lentur habis. Dia akan bending habis untuk baling batu ladung di perambut. Oke, ingat, tali ikut spek. Batu ladung jangan besar sangat, 35 gram kah 45 gram kah sudah oke. Oke, sama juga dengan joran jigging. Oke, joran jigging kebiasaannya dia punya bontot nih dia lebih panjang berbanding dari casting, dari joran casting. Dia punya bontot nih panjang sedikit. Oke, so sama juga, tapi ini berbeza sedikit. Sini dia letak PI 1 hingga 3. Oke, untuk explain PI ini, nantilah, tunggulah video akan datang. Saya akan tunjukkan cara-cara macam mana mau tahu maksud PI itu. Oke, PI 13. Oke. So, itu saja perkongsian saya kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kita berjumpa lagi besok. Besok saya akan balas dendam memancing patin di Sungai Banting. Tapi set nih, ini punya set, saya mau kasih rehat dulu. Mungkin saya mau kasih rehat dulu. Tengoklah besok macam mana saya mau bawa ke tidak. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih.